tadi malam di kota Pak. Apanya? Tong sista Pak. Kenapa tidak kasih ini kakak? Baru mulai guys, sudah capek. Tetap gas. Sudah di jalur guys. Aku sama bapak mama. Mati kita ini ada deh. Orang tua walas lagi. Kita trek ke lembah Rama Palung guys, sama Matong, Acul, sama Calo. SMK Farmasi Syekh Yusuf Al Makassar, mantap. Jadi tadi waktu awal keberangkatan sebenarnya ada 2 tim. Tim Palayusi mau ikut pecinta alam Universitas Syekh Yusuf, sama tim farmasi, tim Sukma punya farmasi untuk trekking. Tapi karena pagi-pagi harus ke acara di CPI, acara gerak jalan LL Dikti, makanya sepertinya teman-teman Palayusi mundur. Target awal perjalanan ke Danau Sleng. Informasi terakhir kemarin, tapi saya belum konfirmasi ke teman-teman KPA yang ada di sekitaran Parigi. Kita kira pemberangkatan buka. Untung ada pendaki papasan naik motor tanya mau kemana. Kita bilang mau ke Danau Sleng. Cek dia bilang Danau Sleng tutup kan. Saya baru hubungi. Nah, pas jalan masuk ke Parigi dari Malino, saya minta Acul telepon teman-teman di KPA yang ada di bawah di Parigi. Jadi ternyata infonya guys, Danau Sleng tutup. Akhirnya kita maju ke Lembana, terus masuk ke ya, ayo ya, di Rama Pak, langsung Talung. Enam. Dari mana Pak? Dari Kosi. Oh, alhamdulillah. Ya mari. Semangat. Ketemu pendaki lain guys. Bapak-bapak kayaknya umur 50 tahunan. Mantap. Oke, kita lanjut perjalanan guys. Langsung ke pos 5 dari kemarin kayaknya. Woi bro, Calo, sudah berapa kali naik gunung bang? Calo? Baru 2 kali Pak. Pertama Calo? Iya Pak. Mantap. Seru. Acul berapa kali Cul? Baru 2 kali Pak. Pertama Bulu Sarau. set besar round di. Kedua ini di. Iya Pak. Jam aku tanya saya deh. Tua mak di gunung. Sudah pernah 2 kali hilang di gunung. Satu Lompo Batang, jalur Malakaji, tapi tidak masuk di jalur betulan. Hilang karena dibawa sama warga, jadi tidak sampai di puncak.
kedua hilang di Waitamarunge Maros. Guys, sekarang lagi di tempat pemberhentian guys, setelah pos 1 kita stay dulu, foto-foto. Jadi kalau di gunung biasanya estetik karena tiba-tiba turun kabut. Nah, assalamualaikum. Oke. Nah, gitu. Nah. Oke. Sebentar kita ke sana, guys. Sebentar kita jalan ke sana. Oke, ke situ. Oke. Masih di pertengahan jalan menuju ke Talung, bos, sambil menunggu anak-anak foto-foto. Matung. Nah, matung guys. Ini mau di-upload di YouTube-nya SMK Farmasi, Matung. Nice. Nanti jadi kenang-kenangan. Kenangannya ini farmasi. Asik. Angkatan berapa, Matung? Di Farmasi. 20 Pak. Angkatan 20, Dik. Sekarang sudah kelas 3. kelas 3. Berarti sisa 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan, Dik. Rencana setelah sekolah mau kemana, Matung? Mendaftar tentara Pak. Asik. Anu, Cul. Pak. Setelah sekolah mau kemana, Cul? Rencana kuliah ini Pak. Asik. Kemana, Cul? Unhas, UIN. UIN kayaknya Pak. Oh gitu. Bukan Poltek. Oke, gas lah. Mudah lancar lah, Amin. bosku. Video cepat ya. Oke. Ini masih guys. Tuh. Masih sibuk. Tuh. Jadi di jalur kita ketemu danau-danau kecil guys, telaga-telaga begitu biasanya di tempat ini, tempat aliran sungai. Kondisi lagi kabut. Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 5.50. Anak-anak masih foto-foto lah, masih rekam-rekam. Oke guys, hal terpenting pada saat kita melakukan trekking atau pendakian, yang penting satu, safety itu biasanya, kalau mungkin saya tidak paham sih mau jago apa tidak, tapi setidaknya ada pakai sepatu trekking ya. Di trekking teman-teman bisa beli di tempat-tempat beli perlengkapan outdoor, bisa di Eger, banyak lah. Atau kalau misalnya budgetnya tipis, boleh singgah di cakar sepatunya atas nih, nggak masalah lah. Yang penting safety guys. Yang kedua, pakaian. Biasanya kalau kita trekking jalan di jalur gunung itu kan jalan terus keringat bercucuran. Kalau pakai baju yang ketebalan juga enggak terlalu dianjurkan, karena pasti keringat. Karena mungkin kalau berhenti tiba-tiba dingin, tapi kalau jalan lagi panas kalau misalnya pakai baju yang terlalu tebal. Kemudian safety, pakai topi misalnya, atau pakai penutup rambut, celana panjang, boleh pakai celana pendek juga boleh, tapi biasanya dilapis pakai legging supaya misalnya kalau kita mendaki terus ada pacet atau ada lintah, bisa terhalang lah. Oke, guys, sebentar lagi kita mau jalan lagi guys, tunggu jalan lagi, nanti kita ketemu lagi di trek selanjutnya. Oke, ciao. Guys, bos,
sudah sampai di Lembah Rama. Tadi malam tidak sempat. Tadi malam tidak sempat rekam-rekam karena capek. Tuh. Jadi sampai di Lembah Rama sekitar jam 11 malam. Masak jam 12, jam 2. Yo. Apa? Hah? Berapa kali makan, Ces? Berapa kali? Satu, banyak banyak sekali. Maksudnya saya itu sapi aja tuh mau ambil gitu telur di dalam nggak di anu apa dong telur mentaya, tidak ada yang makanan tak. Habis namakan sapi. Aduh, bahaya chef, masih mau dilatih chefnya. Kejadian tidak terpikirkan pas kita selesai masak itu sudah makan malam jam-jam 12:30. Ternyata Kem datangnya sapi tapi makan semua lauk. Kan nasinya memang agak gagal, nasinya memang agak hangus dan sebagainya. Habis. Ini Lembah Rama, guys. Asik. Sekarang pukul 7.59 bosku. 7.59 di Lembah Rama. Sama Matong, Acul. Matong hari ini kemarin jadi chef. Tapi masih harus banyak belajar. Baru 2 kali naik gunung, Pak. Ada Acul posisinya tadi malam spesialis jaga tenda. Lalu kasih semua sapi. Si Calo, andalan farmasi. Ini pertama kali Calo di? Iya, Pak. Jadi kau 2 kali mah kau naik gunung. Kenapa kau mau naik gunung? Biasa tadi waktu aku di CPI itu, waktu di CPI kemarin jalan santai ketemu dengan sahabat lama Herul lah, ketuanya Astika Siapika. Jadi Hero selalu lihat postinganku di Instagram, postingan gunung, pokoknya postingan pas pas trekking. Iya, Pak. Nah, bertanya Herul, kenapa aku suka mendaki, apa enaknya? Apa enaknya naik gunung? Karena orang naik gunung turun gunung lagi capek, bawa barang banyak, belum lagi kalau hujan. Karena di balik ke situ ada pemandangan yang indah. Oh itu. Iya, jadi pas naik gunung yang dicari pemandangannya, di endingnya begitu di. Iya, Pak, sama perjalanannya juga yang menantang. Cul, kenapa Cul? Kenapa kau suka naik gunung Cul sekarang? Sekarang aku suka tepat karena kalau pagi itu tenang sekali suasana, Pak. Enak, tidak ada suara mobil, suara sungai, jadi dengar sama suara burung, Pak. Begitu di. Iya, Pak. Kita tanya pendatang baru di dunia pergunungan. Cul, tidak kapok Cul. Tidak Cul Calu. Tidak kapok jago Calu. Tidak, Pak. Mantap di perjalanan. Jadi Calu di perjalanan kemarin tuh kan biasa kita keep dry istilahnya. Pokoknya kita jaga semua barang, sepatu supaya tidak basah, supaya enak perjalanan tuh. Tapi perjalanan pertama kita naik di Lembah Rama itu mungkin jalan sekitar setengah jaman lah, 15 menitan itu lebih. Jangan masih turun sepatunya di air. Aduh. Jadi bagaimana kondisi kakimu, bosku? Aman? Dingin. Biasa apa istilahnya di Makassar itu yang kalau misalnya iya, kalisi. Yang tidak kapok naik gunung di? Iya, Pak. Mantap di? Mantap, Pak. Nice.
Jadi nanti kita ikut lagi. Tuh. Nah, tapi perjalanan selanjutnya itu anak-anak Palayusi sama Suma itu mau pergi ke pulau apa namanya? Ada pulau yang kita berangkat dari Pautere itu. Kira-kira perjalanan naik kapal kecil itu sekitar 1 jam lebih. Karena takut juga kalau misalnya kita bawa ke tempat-tempat tempat-tempat tinggi begini, anak-anak tidak sanggup, apalagi anak-anak cewek. Jadi apalagi ya, terus awal perjalanan kan mau ke Danau Sleng tutup bosku. Jadi Danau Sleng tutup, Lembalohe tutup, gunung-gunung Bulu Baria sama Gunung Lompo Batang tutup juga. Yang buka itu sampai saat ini tanggal 15 Januari 2023. Untuk sementara yang buka itu jalur adalah Lembarama dengan Bawah Karaeng. Jadi lagi menikmati. Jadi sekarang kondisinya sepi kan, sepi sekali. Kita cuma ada sekitar berapa tenda ini? 6 tenda. Ya, sekitar 6 tenda aja. Pokoknya keren. Teman-teman yang mau ke Lembarama pokoknya tidak bakal kecewa ya. Hanya kita lihat keseruan lagi nanti sama anak-anak. Oke, sekarang lagi minum kopi bos. Beras sudah habis, tapi tidak dihabisi, berasnya dihabisi sama sapinya Tata. Sama sapi, bukan sapinya Tata, sapi lah. Oke, ciao. Oke bos, masih di Lembarama. Ramuski bosca. Nice, mantap. Di sini kan Lembarama, kalau di sini Matonrama. Anjay kan, ini kan. Dengan bu. Apa lagi mau dibahas? Oh pelajaran paling disuka di farmasi bosku. Coba. PKN. Habis PKN. PKN. Kenapa beda? Kenapa? Suka saya jalur-jalur. Oh begitu. Oh. Perdebatan paling enak. Oh suka aku dapat begitu tadi. Kau kalah saya Pak. Masa? Iya Pak. Matong, ayo cul. Dulu Pak pas ke kelas 1. Di mana? Apa? Sejarah Indonesia. Masa? Iya. Suka aku bawa bahas-bahas begitu kan? Iya, pas Sejarah-sejarah apa paling suka Yang dibahas? perang-perang begitu Pak. Oh begitu. Iya. Kalau yang etnik yang misalnya sejarah-sejarah perang-perang Makassar pernah jago baca kayak Lagaligo begitu. Enggak Pak. Oh yang yang umum kah? Iya, Yang Pak. perang-perang ini toh? Iya Pak. Calu, apa pelajaran yang suka di farmasi Calu? Sama Pak sejarah. Sejarah juga, masa tidak suka farmasi kan? Suka juga Pak, tapi Sejarah. Kau sejarah apa paling membekas? sejarah Makassar. Oh Makassar di? Apa coba? Kerajaan begitu di? Saya suka sebenarnya ini rata-rata mungkin laki-laki suka mata pelajaran sejarah. Tapi bedanya itu saya suka kisah-kisah yang kayak Lagaligo toh. Memang agak tua sih, tapi Lagaligo itu kan teks Lagaligo itu teks paling panjang itu, pokoknya teks narasi karangan paling panjang itu. Saya tidak tahu sedunia apa tidak. Terus teksnya itu sudah tidak ada di Indonesia Pak. Itu teks kalau saya tidak salah sudah ada di Jerman. Teks Lontara di Lagaligo. Jadi ceritanya itu pokoknya tentang turunnya Raja pertama Goa. Raja pertamanya gue itu Manurung toh. Jadi itu Manurung itu guys, ceritanya adalah ada orang yang turun dari kayangan begitu. Terus turun dari kayangan, kayaknya turun di hutan, terus ditemukan sama orang-orang di goa. Nah, karena dia kayak pokoknya orang-orang inilah, orang-orang kayangan begitulah turun dari ini. Hanya dikasih jadi raja sama orang goa. Jadi sampai sekarang itu Tumanurung itu kita tidak tahu sosoknya siapa raja pertamanya goa. Itu dia bilang itu Manurung. Itu dari teks Lagaligo itu kisahnya toh.
soalnya pro kontra juga itu kisahnya, karena ada juga yang percaya, ada yang tidak. Makanya raja-raja di goa itu dianggap turunan dari kayangan begitu. Artinya darahnya itu darah darah dewa begitu, apa istilahnya. Nah itu tuh paling kusuka sama ceritanya. Itu paling suka ceritanya Datuk Museng dengan siapa? Datuk Museng dengan siapa? Aku lupa itu siapa pasangan Datuk Museng. Jadi Datuk Museng itu kayak Romeo and Juliet-nya Makassar. Jadi ceritanya ada pas masa penjajahan begitu. Datuk Museng sama siapa pasangannya. Oke guys, itu dulu. Sebentar kita bahas yang lain lagi. Ternyata Anda suka farmasi mata pelajarannya. Gugur. Ciao. Oke, sekarang tanggal 15 Januari 2023 kita sudah mau pulang guys dari Lembah Rama. Ini perjalanan teman-teman yang ketiga. Bagaimana rasanya bosku? Mantap. Oke, habis ini kita mau singgah ke apa namanya kampungmu? Lebong ah. Oke, yuk. See you next time. Wis. Yuk berdoa dulu bos. Oke, silakan. Dari sana video itu terus jalan ke sini. Siapa yang disuruh videonya? Satu orang. Itu guys, kita mau ke puncak sana. Jadi untuk pulang kita harus jalan. Ya, guys. Oke, kita mau balik ke rumah. Mau bikin video ala-ala lagi, bosku. Iya, video ala-ala. Iya. Kita mau ke sana guys, ke atas untuk kembali pulang. Jadi tadi malam jam-jam 10 malam kita di atas sana, terus turun ke bawah.